Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Ibrahim Hasna dari D3 Kebidanan mau mempresentasikan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Ini contoh bagan tentang sistem endokrin. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari adalah kelenjar endokrin yang terletak di dasar otak dan berfungsi menghasilkan hormon yang mengatur hemostatis tubuh. Kelenjar ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya memproduksi hormon yang mengatur berbagai proses tubuh, memberi tahu kelenjar endokrin lainnya untuk melepaskan hormon. Ini anatomi tentang kelenjar pituitari. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan beberapa macam hormon, antara lain hormon somatropin yang berfungsi untuk merangsang metabolisme protein dan lemak serta merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Kegunaan hormon somatropin atau pertumbuhan salah satunya yaitu sintesis protein. Hormon pertumbuhan akan meningkatkan transportasi asam amino ke dalam sel otot dan juga meningkatkan sintesis protein lewat mekanisme yang terpisah dari efek pengangkutan. Kemudian, efek mirip prolaktin. Hormon pertumbuhan mengikat reseptor laktogenik dan dengan demikian memiliki banyak sifat prolaktin seperti stimulasi kelenjar mamae laktogenesis. Ini bagian tentang hipotalamus. Kelenjar hipofisis anterior, hormon tirotropin atau tiroid stimulkan hormon atau TSH. TSH merupakan glikoprotein yang mempunyai struktur dimer alfa beta dengan massa molekul sekitar 30 kDa. Hormon adenokortikopin atau ACTH yang berfungsi untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan aktivitas kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon glukokortikoid, hormon untuk metabolisme karbohidrat. Hormon laktogenik yang berfungsi untuk memelihara korpus luteum atau kelenjar endokrin sementara pada ovarium sehingga dapat menghasilkan progesteron, hormon perkembangan dan pertumbuhan primer pada wanita dan air susu ibu. Hormon gonadotropin atau hormon gonadotropin FSH, LH dan HCG, follicular stimulating hormone atau FSH. Kelompok hormon ini bertanggung jawab atas proses gametogenesis dan steroidogenesis di dalam kelenjar gonad. Luteinizing hormone atau LH. LH terikat pada reseptor membran plasma yang spesifik dan menstimulasi produksi progesteron oleh sel korpus luteum dan produksi testosteron oleh sel Leydig. Human chorionic gonadotropin HCG. HCG merupakan glikoprotein yang disintesis di sel sintesis trophoblast plasenta. Hormon ini mempunyai struktur dimer alfa beta yang khas bagi golongan ini paling menyerupai LH. Kelenjar hipofisis tengah. Kelenjar hipofisis bagian tengah hanya memproduksi satu hormon yang disebut dengan melanocyte stimulating hormone atau MSH. Hormon ini bertanggung jawab terhadap pewarnaan pada kulit manusia. Semakin banyak melanosit yang diproduksi, maka semakin hitam kulit seseorang. Kelenjar hipofisi belakang. Kelenjar hipofisi bagian belakang menghasilkan dua macam hormon yang sering sebagai disebut hormon vasopresin atau hormon diuretik atau ADH. Hormon oksitosin yang berfungsi untuk merangsang oktopolos yang terdapat di uterus, alat reproduksi dalam wanita. Kelenjar tiroid terletak di bagian depan leher atau bagian depan kerongkongan, tepat di bawah kartilago krikoid antara fascia coli media dan fascia prevertebralis. Ini gambar tentang anatomi kelenjar tiroid.
Fungsi hormon tiroid mengatur laju metabolisme tubuh, pertumbuhan testis, saraf, dan tulang, mempertahankan sekresi GH dan gonadotropin, menambah kekuatan kontraksi otot dan irama jantung. Kelenjar paratiroid terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid dan berjumlah 4 buah yang tersusun secara berpasangan. Kelenjar anak ginjal, adrenal atau suprarenal. Kelenjar adrenal terletak di kutub atas kedua ginjal. Kelenjar suprasenal atau kelenjar anak ginjal menempelkan pada ginjal. Terdiri dari 2 lapis, yaitu bagian korteks dan medula. Kelenjar pankreas berfungsi sebagai endokrin dan eksokrin. Sebagai organ endokrin karena di pankreas terdapat pulau-pulau Langerhans yang terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel beta B 75%, sel alfa 20%, dan sel delta 5%. Sekresi hormon pankreas dihasilkan oleh pulau Langerhans. Setiap pulau Langerhans berdiameter 75–150 mikron. Sel alfa menghasilkan glukagon dan sel beta merupakan sumber insulin yang berperan dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah. Sedangkan sel delta mengeluarkan somatostatin, gastrin, dan polipeptida pankreas. Ini sistem reproduksi wanita. Kelenjar gonad. Kelenjar gonad terbentuk pada minggu-minggu pertama gestasi dan tampak jelas pada minggu pertama. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar reproduksi: hormon estrogen, hormon progesteron, hormon androgen, hormon testosteron, esteron, progesteron, testosteron, dihidrotestosteron, lutein sing hormon atau LH. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.